dan kalian akan terpukau dengan bagaimana koreografi, animasi, dan eksekusi yang dihasilkan sama MAPPA itu bener-bener sempurna menurutku. Kalau kalian pernah main atau nonton Sengoku Basara, itu semua kan fiksi aja nih dari yang sebenarnya ada. Nah, seperti itulah Yasuke. Ada magicnya dan ada robotnya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya penasaran, saya kembali sama Speak. Jadi kali ini aku kembali dengan pandangan pertama, bukan untuk seri-seri anime yang rilis di summer. Ini untuk yang summer aku tunggu seperti biasa 3 episode dulu sampai aku bisa bikin pandanganku. Tapi kali ini aku akan membahas satu seri yang sebenarnya udah rilis dari bulan April lalu. Ini animenya digarap oleh studio MAPPA, diproduseri dan eksklusif di Netflix. Sempat aku beritakan di headline news beberapa kali juga. Anime ini adalah Yasuke, sebuah anime original yang menurutku 3 alasan kenapa orang-orang di Indonesia terutama itu nggak ngikutin atau bahkan nggak notice seri ini. Itu adalah 1, mungkin nggak suka seri anime yang ada samurainya. 2, mungkin juga nggak ngerti. 3, karena nggak langganan Netflix. Buatku pribadi ini sebuah anime yang cukup menarik, cukup keren. Tapi harus aku tekankan dulu di awal sebelum kalian lanjut untuk nonton. Kalau kalian nanti memutuskan untuk mau ngikutin Yasuke misalnya, tolong jangan pasang ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena itulah yang terjadi kenapa ini anime dapat rating 5,8. Terakhir aku cek di MyAnimeList. Di Netflix pun ratingnya juga 60 atau 70%-an kalau nggak salah, dari 100 tentunya. Alasannya adalah karena orang-orang berekspektasi anime ini akan menjadi sebuah anime dengan historical accuracy yang tinggi. Kalau kalian pernah main atau nonton Sengoku Basara dan kalian paham betul bahwa karakter-karakter di game atau anime ini itu kan sebenarnya tokoh-tokoh asli Jepang gitu kan, para samurai dan para penguasa zaman dulu Jepang tuh di era Sengoku, Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, Toyotomi Hideyoshi, Date Masamune, semuanya lah. Mereka semua tokoh asli, tapi begitu dimasukin ke game, ke animenya, dibuat sefiksi mungkin dengan semua penampilan mereka berubah gitu ya. Bahkan ada seorang tokoh samurai asli Jepang, Honda Tadakatsu, dibuat jadi robot gede. Itu semua kan fiksi aja nih dari yang sebenarnya ada. Nah, seperti itulah Yasuke. Sangat amat jauh dari apa yang akan kalian harapkan kalau misal kalian mau cari sebuah anime tentang samurai atau sejarah Jepang. Jauh sama sekali. Karena ada robotnya. Dan langsung aku mulai aja ya. Aku akan berikan pandanganku terhadap seri Yasuke ini. Jadi silakan di like, share, subscribe. Kalau kalian menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Speak. Ini pandanganku, gimana pandanganmu? Nah, aku mulai dulu seperti biasa dari premisnya, dari sinopsis ceritanya, yang tentunya menceritakan si Yasuke ini. Jadi ini mungkin kalau kalian nggak ngerti, Yasuke ini memang juga based on real person. Seorang pria kulit hitam, seorang pria Afrika yang datang ke tanah Jepang dan menjadi pelayan atau pengabdinya Oda Nobunaga. Diceritakan di anime ini, Yasuke itu awalnya seorang pelayan atau seorang budak. Sampai suatu ketika dia itu ngelindungin seorang anak kecil. Nah, ketika dia ngelindungin anak kecil ini, dilihatlah aksinya sama si Nobunaga sendiri. Dan si Nobunaga akhirnya melihat ini orang nggak cuman badass, nggak cuman berani, tapi punya potensi. Maka akhirnya sama dia diangkatlah, diajak masuk ke pasukannya dia, menjadi pelayannya dia. Dan tentu saja meskipun si Yasuke ini sebenarnya punya potensi gitu ya, maksudnya beradaptasi cukup cepat dengan budaya Jepangnya iya, dengan bahasanya iya, dengan style bertarung pedangnya Jepang juga iya. Meskipun segini bertalentanya gitu ya, tapi orang Jepang masih dengan sistem hierarkinya mereka beberapa nih pasukannya si Nobunaga tuh ya, itu nggak bisa menerima keberadaan si Yasuke ini tadi. Nah, udahlah, intinya si Yasuke ini bertahun-tahun mengabdi pada tuannya Oda Nobunaga, bahkan sampai bisa dibilang menjadi kayak anak emasnya gitu lah. Meskipun kalau di real historinya setauku nggak seperti itu. Jadi pokoknya di animenya ini bisa dibilang menjadi salah satu orang kepercayaan, tangan kanannya si Oda Nobunaga. Sampai akhirnya ketika Nobunaga dikhianati oleh salah satu jenderalnya, yaitu Akechi Mitsuhide, di perang di kuil Honnoji. Kala itu diceritakan di animenya, si Oda Nobunaga itu akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Dia sendirian sama si Yasuke di dalam kuil Honnoji. Dia memutuskan seppuku, dan orang yang mengeksekusi, yang nebas kepalanya si Nobunaga, dipercayakan kepada si Yasuke ini tadi.
Setelah itu akhirnya bertahun-tahun setelah kejadian ini sih Yasuke-nya bisa dibilang trauma gitu lah. Maksudnya dia kehilangan tuannya, dia hidup lontang-lantung gitu, dia menjadi Ronin, seorang samurai tanpa tuan, nggak ngerti tujuan hidupnya apa, dan dia juga merasa gagal karena dia harusnya bisa nih melindungi, menjaga tuannya. Berapa tahun setelah itu dia akhirnya kerja sebagai nelayan, hidup sebagai nelayan, dan ini yang memberikan tumpangan. Jadi dia kan pakai perahu tuh. Misal kalau ada orang dari warga setempat nih, desa setempat mau berpergian, itu bisa naik perahunya dia ini tadi. Sampai akhirnya suatu hari di desa ini, desa terdekat ini, itu ada seorang wanita yang punya seorang anak bernama Saki, nama anaknya ini. Si Saki ini itu sakit, demamnya tinggi, pokok sakit berat gitulah. Si wanitanya ini tadi pengen ngebawa si Saki untuk menemui dokter, tapi tempatnya jauh. Maka akhirnya si wanita ini minta tolonglah ke si Yasuke buat tolong menemani dia dan si Saki, anaknya ini, untuk bisa menemui dokternya tadi. Ini sangat Hollywood sekali rasaku. Kalian mungkin berapa kali menemukan film dengan premis yang seperti ini. Nah ya udahlah, meskipun si Yasuke-nya awalnya menolak, tapi akhirnya dia mau nih nemenin. Nah dalam perjalanan akhirnya diketahui bahwa si Saki ini bukan sakit biasa sebenarnya. Dia itu punya sebuah kekuatan magis terpendam di dalam tubuh dia. Sebuah kekuatan magis luar biasa besar, yang mana usut punya usut, kekuatan ini itu diincar oleh daimyo di Jepang. Jadi kalau yang asli itu kan daimyo itu kan jatuhnya kayak gubernur gitu ya. Gubernur yang memimpin wilayah-wilayah di Jepang setelah eranya Sengoku, setelah Nobunaga lengser. Tapi diceritakan di Yasuke, daimyo ini menjadi penjahatnya, dan daimyo-nya ini berwujud monster laba-laba. Jadi emang segitu fiksinya gitu maksudku ya. Nah kekuatan ini tadi, kekuatan si Saki ini ternyata diincar sama si daimyo, karena si daimyo perlu kekuatannya Saki untuk bisa hidup abadi. Dan kemudian makin terkuak bahwa sebenarnya si Saki ini punya potensi untuk menjadi kunci pembalik keadaan, untuk mengalahkan daimyo, si penjahat, dan bisa mengembalikan kekuasaan atau kejayaan dari klan Oda. Maka ya udah, si Yasuke akhirnya menemani dan selalu menjaga si Saki ini dalam perjalanan. Dan ya udah, kurang lebih premisnya, sinopsisnya itu seperti itu. Kalau dari premis yang aku ceritakan, kan kesannya ini sangat Jepang sekali gitu kan. Mengisyaratkan, mengindikasikan kalau ini akan menceritakan benar-benar seorang samurai. Tapi ternyata ada magicnya dan ada robotnya. Ini yang jadi keluhan, dan makanya orang-orang itu protes, orang-orang ngomel, ratingnya cukup rendah bisa dibilang lah ya. Ya karena hal ini, karena orang-orang kecewa. Mereka expect akan, ini aku baca di ini ya, reviewnya di MyAnimeList, salah satu pengguna itu berharap ekspektasinya nonton sebuah seri anime samurai, tapi dapatnya malah Doctor Strange. Dan itu memang kayak Doctor Strange gitu, karena si Saki ini tadi, cewek yang punya kekuatan mistis ini, kekuatan magis, nanti ada satu scene, ada satu momen dia itu masuk ke dalam dunia astral. Yang mana kalau kalian pernah nonton Doctor Strange waktu lawan si Dormammu, ya kurang lebih seperti itu memang. Dunianya itu seperti itu, dunia astral. Jadi memang makanya orang-orang akhirnya malah banyak yang kecewa. Nah kemudian untuk musiknya seperti biasa, kedua aku kan singgung musiknya. Opening sama endingnya ini sangat American style sekali, sangat Amerika sekali. Kalian ngerti gimana biasanya opening, ending, dan semua soundtrack anime ala Jepang kan kalian ngerti ya. Kali ini sentuhannya American style sekali, dan dengan style musiknya yang rasaku bukan jazz sih jatuhnya. Aku nggak ngerti apa jatuhnya genre lagunya, cuman vibe Amerikanya itu kenceng banget memang. Dan bahkan di BGM-nya, di background musik, di backsound-nya itu juga ada sentuhan-sentuhan dubstep-nya. Nah yang terakhir, biasanya aku akan jelaskan kenapa seri ini patut diikutin gitu kan. Cuman karena memang harus aku akui, sekalipun overall menurutku menjanjikan, tapi ada banyak sekali kekurangan-kekurangan yang nggak bisa ditutupin, yang mencolok banget. Maka akan aku coba jelaskan kelebihan dan kekurangannya nih, selang-seling ya, plus minus gitu, oke? Pertama, plusnya, kelebihannya adalah actionnya keren, aku akui. Mappa nggak pernah fails untuk ngedeliver action sequence. Di setiap episode itu pasti ada pertempurannya, pasti ada actionnya, dan kalian akan terpukau dengan bagaimana koreografi, animasi, dan eksekusi yang dihasilkan sama Mappa itu bener-bener sempurna menurutku. Kemarin sempat aku snap juga kan, itu kalau kalian lihat pergerakannya fluid banget, actionnya, pertarungan pedang. Kalau kalian mencari pertarungan pedang di anime ini,
kalian pasti akan puas seharusnya. Karena memang segitu kerennya koreografinya, plus juga efek darahnya, efek terlukanya itu juga cukup real bisa aku bilang. Tapi minusnya, kurangnya itu adalah banyak karakter yang tanggung. Jadi ini menurutku ini seri terlalu ambisius gitu rasaku ya, karena mereka cuma dapat jatah 6 episode, tapi mungkin terlalu banyak ide yang mau dieksplor, terlalu banyak ide yang mau dituangkan untuk masuk ke dalam cerita. Dan alhasil ketika mereka menghasilkan begitu banyak elemen masuk ke dalam cerita, terutama karakter-karakter yang dihadirkan, banyak yang rasaku itu eksekusinya malah nanggung. Ada beberapa karakter yang rasaku nggak harus muncul pun bisa jalan kok ceritanya, tetap aman gitu kok. Dan yang paling ketara nanti kalau misal kalian coba nonton itu ya, nanti kalian akan menemukan beberapa karakter yang berpindah pihak, berpindah haluan. Aku nggak akan jelaskan seperti biasa, aku nggak akan spoiler apakah dia dari baik jadi jahat atau jahat dari baik ya. Aku nggak akan jelaskan, cuman memang perpindahan pihak ini tadi, dia belok haluan itu, triggernya tuh terlalu cetek. Kayak apa yang bikin akhirnya dia memutuskan untuk berpindah pihak, itu kayak harusnya bisa dieksplor lagi gitu loh maksudku. Bisa dibikin lebih panjang lagi, lebih dalam lagi, dielaborasi lagi. Tapi karena mereka mungkin terlalu berambisi, ini kita harus ada nih unsur seperti ini nih supaya bisa dapat kayak anime action shonen lainnya gitu kan. Mungkin mereka pengen eksperimen kayak gitulah, tapi ya tetap karena keterbatasan durasi akhirnya malah setengah-setengah jadinya. Yang kedua, plusnya itu adalah grafisnya sempurna. Grafisnya harus aku akui high quality banget. Terutama di opening, kalau kalian lihat openingnya ini keren banget gitu, maksudnya perpaduan warnanya gitu ya. Ini nggak gampang, pasti aku yakin lah buatnya nggak gampang dan keren banget jadinya. Plus nanti waktu tadi aku bilang si Saki ini masuk ke dalam dunia ala-ala Doctor Strange, masuk ke dalam dunia astral, itu dunianya, langit segala macamnya semuanya juga warna-warni, nggak ecek-ecek, itu nggak kaleng-kaleng, itu bener-bener maksudnya secara pewarnaan, meskipun aku nggak ahli gitu ya maksudnya soal animasi gitu, cuman itu secara pewarnaan memang memanjakan mata. Dan di banyak scene tadi aku udah bilang pergerakannya juga fluid, dan hasil pewarnaannya, partikelnya, bahkan sampai efek-efek terkecil pun juga nggak miss. Tapi kurangnya nih, minusnya lagi, ini sama kayak apa yang dikeluhkan di AOT final kemarin, 3D CGI. Jadi sekali lagi karena terlalu ambisius, aku bisa paham karena ini menceritakan di era Sengoku gitu ya. Maksudnya kan ada banyak manusia ini jadi pasukan gitu kan, satu batalion, satu kompi. Maka mereka pasti perlu bikin banyak orang gitu lah. Jelas. Aku bisa paham kalau itu pakai 3D, pakai CGI. Tapi ada unsur si robot ini, mecha, yang seharusnya tuh nggak harus ada gitu kan. Maksudnya kalau kalian bertanya kok bisa ada robot di tahun segituan, tahun 1500-an, nggak ada yang tahu. Itu yang tahu jawabannya cuma Tuhan dan para staff. Nggak usah ditanyakan, pokok itu ada aja gitu ya. Tapi ya ini terlalu ambisius gitu maksudku. Kenapa harus menghadirkan robot yang akhirnya dieksekusi dengan CGI, dan akhirnya malah gimana ya, maksudku kalau misal robot ini nggak ada, kan otomatis tenaga dan budget mereka bisa lebih dialihkan, difokuskan untuk kemanusiaannya. Akhirnya ya seperti itu tadi, ada beberapa scene yang menurutku jadinya agak kurang maksimal. Sekali lagi untuk kelebihannya itu adalah story-nya singkat to the point. Tadi aku udah bilang ini premisnya sangat Hollywood sekali, gampang banget dipahamin, nggak berat, nggak perlu mikir-mikir tinggi, udah jelas yang baik mana, yang jahat mana, udah kayak sesederhana itu aja lah. Sehingga untuk writing-nya, penulisan naskahnya, skripnya, menurutku sih udah cukup baik lah, karena mereka sadar cuma 6 episode doang, sehingga mereka nggak akan bikin cerita yang terlalu muluk-muluk. Tapi sama aja sekali lagi minusnya terlalu ambisius, karena banyak cliffhangingnya, banyak plot hole-nya. Mereka sekali lagi terlalu ambisius, pengen masukkan begitu banyak hal ke dalam animenya ini tadi, ke dalam ceritanya. Alhasil ketika udah dimasukin, ada detail-detail kecil yang terus dilepas, ditinggal gitu aja. Pasti akan muncul beberapa pertanyaan di kepala kalian, kok ini kayak gini ya? Kok ini kayak gitu ya? Banyak plot hole-nya. Dan itu nggak dijelaskan ya, karena memang durasinya cuma 25 menit gitu kan, dengan 6 episode doang. Dan itu menurutku kelebihan kekurangan dari Yasuke ini, Yagung Susu Keju. Jadi itu aja untuk pembahasanku kali ini. Gimana kalian, apakah ada yang sudah nonton, ada yang sudah ngikutin? Ini udah dari April sebenarnya, cuman aku baru bisa nonton semenjak kemarin aku langganan Netflix.
karena mau ngikutin Ragnarok. Jadi itu aja untuk kali ini. Silahkan di like videonya. Kalau kalian suka bahasan kali ini, silahkan berkomentar gimana pendapat kalian. Yang belum nonton, apakah tertarik nonton? Ataukah kalian merasa gak usah lah ya gitu karena ada tiba-tiba ada robot gitu kan, barangkali. Atau mungkin kalian udah nonton, apakah nontonnya di Netflix? Silahkan di-share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashai minasan.